Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketua Komisi 9 dan kawan Komisi 9 yang saya hormati, mitra kerja, Pak Menteri, dan seluruh jajaran yang saya hormati. Saya sebetulnya nggak mau bicara anggaran, tapi saya mau spill apa yang disampaikan adik saya, Pak Edi Wuryanto, itu benar. Penempatan ini penting, Pak. Anggaran penempatan itu, ya adik saya, sampai maunya apa? Ya 25, benar Pak, penempatan ini penting Pak. Dan ini perlu kerja keras. Kami dalam beberapa kunjungan kerja ke luar negeri selalu berkomunikasi dengan kedutaan-kedutaan. Sebetulnya banyak Pak, ya walaupun nggak begitu besar-besar di seluruh dunia itu, banyak sebetulnya lowongan pekerjaan yang bisa diisi. Maka kemudian Bapak Menteri harus komunikasi secara efektif dengan Adnaker maupun dengan duta-duta besar. Ya, kayak di Serbia kita pergi kemarin ketemu dengan duta besarnya, banyak Pak tenaga apa namanya lowongan kerja yang bisa kita isi, gitu ya. Jadi nggak perlu harus yang banyak banget gitu, nggak perlu juga, itu perlu. Tapi yang kecil-kecil pun nggak apa-apa. Hari ini kita tahu PHK di dalam negeri kan luar biasa Pak. Sebetulnya itu bisa menjadi poin Bapak ya untuk bisa menghantarkan anak-anak Indonesia yang rakyat Indonesia yang ter-PHK tersebut bisa mendapatkan pekerjaan gitu. Nah, itu yang pertama. Kalau WTP saya selalu nggak terlalu saya pentingin gitu karena menurut saya kadang-kadang WTP itu wajar tidak diperiksa. Bukan wajar. Iya. Jadi nggak terlalu penting bagi saya bagaimana saya tahu Bapak mengerjakan keuangan pengelolaan cash flow pengeluaran Bapak itu bagus dan saya yakin itu bagus. Pak Menteri ini terus terang saja saya kalau ngomong apa adanya adalah salah satu uh, menteri yang gampang dihubungi kemudian cepat menyelesaikan persoalan. Saya beberapa kali menghubungi beliau untuk menyelesaikan beberapa kasus ya. Itu komunikasinya bagus sekali dan kemudian laporannya juga setelah diselesaikan diinvestigasi dengan BP2MI kemudian diselesaikan beliau laporkan lagi ke saya gitu loh. Keren Bapak ini ya. Jadi menurut saya udah betul Pak. Saya apresiasi Pak. Kalau jelek saya masih bilang jelek Pak. Tapi kalau bagus saya bilang bagus. Bagus Pak. Karena saya sudah mengalami secara langsung ya. Saya kebetulan banyak teman ya yang ada di negara-negara penempatan yang selalu berkomunikasi dengan saya tuh. Makanya saya selalu komunikasi dengan Bapak kan. Dan semua yang saya laporkan itu alhamdulillah mendapatkan solusi bagus ya yang dikerjakan dengan anggaran yang menurut saya nggak sepadan, nggak sesuai. Tanggung jawabnya besar, anggarannya kecil, tapi bisa menyelesaikan apa yang selalu saya sampaikan kepada beliau. Menurut saya itu saya perlu mengapresiasi. Pak Menteri, yang perlu mungkin dikencengin lagi nih soal keberangkatan ilegal, ya, yang berujung pada perdagangan orang biasanya TPPO. Kemudian perlindungan hukum di negara penempatan, Pak. Itu yang seringkali membuat tenaga kerja ilegal kita itu memang tidak bisa mendapatkan keadilan di sana. Ya udah berangkatnya ilegal, ya kan, kemudian tidak melaporkan ke kedutaan, sehingga banyak sekali persoalan di situ. Nah, yang selanjutnya terjadinya pemotongan gaji oleh agensi serta kerja paksa. Nah, kerja paksa ini banyak terjadi di pelayaran, Pak. Nah, ini juga memang agak-agak susah dari dulu kita ribut soal ini karena ini ya kaitannya dengan perhubungan. Ya nggak gampang, mereka mau terima duitnya, mau terima manfaatnya, tapi nggak mau terima tanggung jawabnya. Tanggung jawabnya selalu di PMI. Nah, ini yang nggak fair. Nah, ini yang harus Bapak juga betul-betul diperhatikan karena biar bagaimanapun dia adalah warga negara Republik Indonesia dan kita tetap wajib untuk memperjuangkan. Sekali lagi saya memberikan apresiasi dengan Pak Menteri PMI PMI dan seluruh jajaran karena beberapa kasus yang saya laporkan bisa diselesaikan dengan baik. Terima kasih. Saya tutup dengan wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.